Alkitab murni, kisah penciptaan dunia Adam dan para nabi hingga ke penggenapan nubuatan di tanah Israel. Yesus Kristus dilahirkan sebagai penebus semua manusia yang berdosa. Ia disalibkan dan bangkit pada hari ketiga, naik ke surga dan akan datang kembali. Itu ajaran. Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah narasi kita kali ini. Hari ini kita bakal mengupas tuntas sebuah alur cerita yang super menarik dari teks kuno, tepatnya dari kitab Matius pasal 8. Kita nggak cuma baca kumpulan cerita biasa nih, tapi kita bakal melihat bagaimana teks ini tuh sebenarnya disusun dengan sangat rapi, sebagai sebuah eskalasi atau peningkatan otoritas yang disengaja. Tapi sebelum kita masuk ke teks spesifiknya, coba deh kalian pikirkan pertanyaan ini sejenak. Kayak apa sih sebenarnya bentuk dari otoritas atau kekuasaan yang mutlak itu? Apalagi kalau didorong sampai ke batas maksimalnya. Nah, teks yang bakal kita bedah hari ini pada dasarnya adalah sebuah eksplorasi mendalam untuk menjawab pertanyaan dasar tadi. Oke, jadi perjalanan kita hari ini akan melewati 4 tahapan utama. Pertama, kuasa atas penyakit. Kedua, syarat untuk mengikuti Yesus. Ketiga, kuasa menaklukkan alam semesta. Dan yang terakhir, pengusiran roh jahat di Gadara. Kita akan melihat bagaimana teks ini membangun potret otoritas yang berlapis-lapis, dari sekedar fisik manusia, menembus kekuatan alam, sampai ke dunia spiritual. Kita langsung mulai aja di bagian pertama, kuasa atas penyakit. Di sini kita fokus pada bagaimana otoritas itu dibangun di atas tubuh fisik dan kesehatan. Bayangkan rentetan kejadian ini terjadi secara kilat, mulai dari seorang penderita kusta yang disentuh dan bam, sembuh seketika. Terus, ada hamba seorang perwira yang disembuhkan dari jarak jauh. Belum selesai, ibu mertua Petrus yang lagi demam juga sembuh cuma lewat satu sentuhan. Bahkan saking sehatnya, dia langsung bangun untuk melayani. Teks ini benar-benar ngasih lihat otoritas atas tubuh manusia yang bekerja secara instan, tanpa cacat, yang sekaligus menggenapi nubuat Nabi Yesaya. Nah, yang bikin kisah ini tambah menarik adalah pemahaman luar biasa dari si perwira Romawi ini tentang apa itu otoritas. Dia nggak minta prosedur medis yang ribet, nggak sama sekali. Dia membandingkan kuasa penyembuhan ini sama posisinya sebagai komandan militer. Ibaratnya kalau dia kasih perintah ke prajuritnya buat maju, ya prajurit itu pasti maju. Jadi dia yakin banget, penyakit pun pasti langsung tunduk cuma dengan satu perintah lisan aja, walau dari jauh sekalipun. Dari situ, kita disuguhkan sebuah kontras yang tajam banget. Di satu sisi, ada iman yang luar biasa dari seorang perwira, yang notabene adalah orang luar. Tapi di sisi lain, ada ironi yang cukup tragis tentang kurangnya iman dari orang-orang Israel sendiri, yang dianggap sebagai orang dalam. Teks ini ngasih peringatan keras nih, bahwa mereka yang secara keturunan adalah anak-anak kerajaan, justru bisa kehilangan tempat mereka, dan digantikan oleh orang-orang dari luar yang punya iman sejati. Lanjut ke bagian kedua, syarat untuk mengikut Yesus. Di titik ini, narasi tiba-tiba melambat dan berubah haluan menjadi diskusi filosofis tentang harga dari sebuah komitmen. Kita dihadapkan pada dua percakapan yang sangat berbeda. Yang pertama, ada seorang ahli Taurat yang menggebu-gebu ngasih janji manis pengen ikut kemana aja, tapi kelihatannya dia belum hitung harganya. Sementara yang kedua, ada seorang murid yang udah ada di lingkaran dalam, tapi dia minta izin penundaan untuk alasan yang kedengerannya sangat logis dan wajar banget, menguburkan ayahnya. Respons yang diberikan untuk si ahli Taurat ini benar-benar intens. Intinya, Yesus mau mematahkan ekspektasi bahwa ngikutin dia itu bakal enak atau mewah. Mengakui otoritasnya berarti siap kehilangan stabilitas. Bayangin aja, hewan liar kayak serigala dan burung aja punya tempat bernaung yang lebih pasti dibanding apa yang ditawarkan di dunia ini. Sama sekali nggak ada jaminan kenyamanan duniawi, teman-teman. Dan buat murid yang minta penundaan tadi, teks ini ngasih jawaban yang radikal. Bahkan mungkin terdengar shock buat sebagian orang. Biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Tuntutannya benar-benar absolut. Teks ini seolah menegaskan bahwa komitmen pada otoritas ini tuh harus berada di atas segalanya, melampaui kewajiban sosial atau ikatan keluarga yang paling dalam sekalipun. Nah, sekarang kita masuk ke eskalasi yang lebih masif di bagian ketiga, kuasa menaklukkan alam semesta. Kita beralih dari tubuh manusia ke domain yang sama sekali nggak bisa dikendalikan oleh manusia, yaitu kekuatan alam. Ketegangannya naik drastis di sini. Diceritakan ada angin ribut yang tiba-tiba ngamuk, ombak besar menghantam perahu, dan nyawa para murid ini beneran ada di ujung tanduk. Mereka panik luar biasa. Tapi coba tebak, di tengah kekacauan itu, Yesus malah diceritakan sedang tertidur lelap. Para murid yang udah ketakutan setengah mati akhirnya ngebangunin dia sambil teriak, "Tuhan tolonglah, kita binasa." Waktu dibangunkan, Yesus nggak langsung panik ngurusin badainya. Dia malah ngasih satu pertanyaan menohok ke mereka. "Mengapa kamu takut?
kamu yang kurang percaya." Ini benar-benar menyoroti betapa gampangnya iman para murid ini goyah. Padahal kan mereka baru aja lihat keajaiban penyembuhan yang bertubi-tubi. Tapi begitu dihadapkan sama kekuatan alam yang buas, iman mereka langsung runtuh. Kontrasnya kerasa banget. Dari kekacauan absolut karena badai yang ngamuk, berubah seketika jadi sunyi senyap. Teks mencatat kalau Yesus menghardik angin dan danau itu, dan boom, danau itu langsung teduh sekali. Perubahan yang super instan ini bikin para saksi mata melongo keheranan. Mereka sampai bergumam, orang macam apa sih dia ini? Sampai angin dan danau aja nurut. Otoritasnya sekarang sudah menaklukkan alam semesta. Dan sampailah kita di klimaks pembahasan kita, yaitu bagian keempat, pengusiran roh jahat di Gadara. Di sini otoritasnya menembus batas alamiah dan masuk ke teritorium supranatural. Situasinya benar-benar kacau. Bermula dari dua orang yang kerasukan parah banget, saking berbahayanya nggak ada yang berani lewat daerah situ. Nah, roh-roh jahat ini langsung mencoba bernegosiasi. Tapi perhatikan cara otoritas ini digunakan. Sangat cepat dan menentukan. Cuma butuh satu kata, pergilah. Dan seketika itu juga memicu reaksi berantai yang dramatis di mana seluruh kawanan babi berlarian terjun ke danau dan mati. Perhatikan baik-baik reaksi para entitas ini. Ini poin krusial ya. Beda sama para murid di perahu yang masih bingung nebak-nebak siapa dia, kekuatan spiritual ini justru langsung ngenalin identitas dan otoritas tertingginya. Mereka manggil dia anak Allah dan sadar betul kalau dia punya kekuasaan mutlak untuk menghukum mereka. Dunia roh sama sekali nggak butuh waktu buat mikir siapa yang sebenarnya memegang kendali. Tapi tunggu dulu, ada satu plot twist narasi yang lumayan mencengangkan di akhir cerita. Setelah para penjaga babi lari ke kota dan cerita kejadian epik tadi, seluruh penduduk kota memang keluar berbondong-bondong menemui Yesus. Tapi tebak, mereka datang bukan buat sujud menyembah atau minta disembuhkan dari penyakit. Sama sekali nggak. Mereka malah mendesak dan memohon supaya dia pergi jauh-jauh dari daerah mereka. Aneh banget kan? Makanya, saya mau ninggalin kalian dengan satu pertanyaan yang lumayan provokatif nih buat direnungkan. Kok bisa demonstrasi otoritas yang paling tinggi justru malah memicu penolakan dan ketakutan massal, bukannya rasa takjub atau iman? Teks yang kita bedah hari ini udah ngebawa kita dari penyembuhan instan, penaklukan alam, sampai ke roh jahat. Tapi pada akhirnya, apa yang bisa kita pelajari tentang sifat dasar manusia ketika melihat kekuasaan absolut justru bikin satu kota ketakutan dan minta tokoh utamanya pergi? Terkadang, otoritas mutlak itu jauh lebih menakutkan daripada kekacauan itu sendiri. Coba deh kalian pikir-pikir lagi hal ini. Terima kasih sudah bergabung, dan sampai jumpa di analisis kita selanjutnya.